Relative humidity di Cina mencapai 100%. Halo guys, selamat hari Sabtu. Jadi ada pertanyaan dari Adrian, dia bilang, "Bang, tolong jelaskan, emang beneran ya?" Jadi dia nanya di salah satu VT yang lagi rame banget sih emang ya. Di Cina itu katanya relative humidity atau kelembapan relatif itu mencapai 100% sehingga banyak air yang terbentuk di langit-langit. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu apa yang dimaksud dengan relative humidity atau kelembapan relatif. Nah, kelembapan relatif ini adalah sebuah nilai yang menunjukkan besaran uap air pada udara dibanding dengan kapasitas maksimum dari uap air yang bisa ditampung oleh udara. Jadi, kalau kita ngomongin 30% relative humidity, berarti ada uap air sebanyak 30% dibanding dengan maksimum kapasitas dari uap air yang bisa dikandung sama udara. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat gambar di atas. Relative humidity itu dipengaruhi oleh suhu, teman-teman. Jadi, semakin hangat udara, maka semakin banyak kapasitas uap air yang bisa ditampung oleh udara. Nah, kebalikannya, semakin dingin udara, maka semakin sedikit uap air yang bisa ditampung oleh udara, teman-teman. Makanya ketika kalian bawa minuman es yang gelasnya dingin keluar, maka terbentuk bulir-bulir air kan di gelas kalian. Nah, itu karena ketika udara yang hangat bertemu dengan gelas kalian yang dingin, maka kapasitas uap airnya turun sehingga terbentuklah bulir-bulir air gitu, terkondensasi. Nah, sampai sini udah paham ya. Jadi ketika udara didinginkan, maka kapasitas uap air yang bisa ditampung oleh udara tersebut akan mengecil sehingga relative humidity-nya akan mencapai 100%. Dan ketika relative humidity itu mencapai 100% di suhu tertentu, itu namanya dew point atau titik dew. Titik di mana relative humidity itu mencapai 100%, di mana di titik itu uap air akan tersaturasi dan terkondensasi berubah menjadi air. Jadi singkatnya, dew point atau titik dew itu adalah suhu di mana relative humidity itu mencapai 100% sehingga uap air berubah menjadi air. Nah, lalu udah dapet kan dasarnya? Kita lihat apa yang terjadi di Cina. Nah, sebelumnya gue klarifikasi dulu, yang terjadi di Cina itu enggak di seluruh Cina, tapi tepatnya di bagian selatan Cina, di Hong Kong, teman-teman. Dan ini emang terjadi tiap tahun, namanya Huinantian atau The Damn Season, musim basah, musim demek. Nah, kalau kalian lihat berita, ya nggak semuanya lihat berita ini ya, ini berita di Hong Kong soalnya. Di tanggal 29 Februari 2024 itu ada berita yang bilang kalau Hong Kong Observatory issues cold weather warning over low of 12 degrees Celsius in the next few days. Jadi di akhir Februari, ya mendekati awal-awal Maret, itu memang ada peringatan adanya hembusan angin dari utara Cina yang membawa udara dingin ke Hong Kong. Jadi Hong Kong itu di awal Maret lagi dingin-dinginnya. Nah, ingat, semakin dingin udara tadi ya, yang gue bilang, semakin dingin udara, maka akan semakin sedikit uap air yang bisa ditampung oleh udara. Nah, kemudian gue cek dan cross-check di website earth.nuschool.net. Di tanggal 2 Maret itu udara masih bergerak dari utara ke selatan. Jadi dia masih membawa udara dingin tuh, teman-teman. Kemudian keesokan harinya di tanggal 3, udara itu mulai agak berbelok, bertiup dari sebelah timur ke baratnya Hong Kong. Jadi mulai membawa sedikit demi sedikit udara lembab dari lautan. Lalu next di hari berikutnya di tanggal 4, udara udah benar-benar berganti dari yang tadinya dari utara ke selatan, sekarang dari selatan ke utara, dari samudra ke daratan. Dan ini membawa uap air yang banyak banget, teman-teman, ke arah Hong Kong dan bagian selatan Cina. Nah, di tanggal 5 Maret itu kelembapannya udah tinggi banget, terutama di Hong Kong ya. Karena yang tadinya Hong Kong lagi dingin-dinginnya, dihembusin sama udara yang mengandung banyak uap air. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah terjadinya relative humidity yang langsung tinggi, 100%. Terjadilah seperti yang ada di VT-VT yang beredar banyak sekarang. Nah, yang jadi poinnya adalah ini terjadi tiap tahun, teman-teman, dan memang semakin tahun itu semakin parah kayak uap air ini. Karena memang semakin hangat lautan, maka semakin banyak uap air yang dibentuk dan dihembuskan ke arah daratan Cina gitu. Kan kita tahu ya, sekarang lagi pemanasan global, terus semakin panas tuh lautan kita akibat dari tahun lalu itu ada El Nino, dan karena udah banyak uap air, ya semakin banyak uap air yang dibentuk karena semakin panas kan. Jadi ditiuplah ke Hong Kong dan semakin parah itu yang namanya musim demnya atau Huinantian.
Oke, semoga menjawab. Semangat puasanya. Dadah. Oh ya ini